Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur dan saat ini kita merayakan, memperingati kembali kebangkitan Yesus. Dalam menebus kita, menyelamatkan kita. Ada kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, dari hari ini dan seterusnya, kuasa Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami. Haleluya. Amin. Karena kasih setiamu dalam hidup kami. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kembali katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia berikan Yesus buat kita untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih selama hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami masih boleh ada kembali pada hari yang baru untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini kami masih boleh ada, kuat, sehat, itu semua oleh berkat anugerah yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami memuji Engkau, untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersorak, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita. Dan Allah kita Allah yang luar biasa.
Tidak ada Allah yang seperti Dia, yang menang atas maut. Dia bangkit dari maut, Dia kalahkan kematian. Besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Kita puji Dia, tinggikan Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah suaramu, panjimu kepada Tuhan. Haleluya. Puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Amin Tuhan. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu, angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Allahku luar biasa, Allah kita luar biasa. Haleluya. Amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. 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 Allahku luar biasa. Allah kita Allah yang besar, ajaib, luar biasa. Puji sembah Tuhan. Amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. 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 Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Haleluya. Allah yang luar biasa Tuhan. Amin. 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 Allah mana seperti Allahku? Tidak ada Allah yang seperti kita. Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku. Haleluya. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dan Dia latihku berperang. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Ku puji namanya selamanya. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Amin. Haleluya. Percayalah terus pada Yesus. Kemenangan menjadi bagian milik kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita yang percaya. Dia Allah yang ajaib luar biasa dinyatakan bagi kita semua. Sampai satu waktu setiap lutut akan bertelut, lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Dia
Ya Tuhan, Dia telah bangkit dari maut. Dia Tuhan, tiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang ajaib, Yesus. Haleluya. Engkau telah bangkit dari maut. Engkau kalahkan kematian, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Dia Tuhan, tiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus Tuhan. Haleluya. Bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Kuasa Tuhan nyata sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita untuk terima firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kuasa Tuhan tak terukur bagi orang yang percaya, dan kasih-Nya juga nyata begitu besar bagi kita semua. Dia berikan anaknya satu-satunya. Dia mati dan bangkit. Kemenangan menjadi bagian milik kita. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kembali katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau berikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan. Engkau yang layak dipuji, disembah, ya Tuhan. Dan disembah dengan segala
hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku layaklah Allah yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Amin, amin. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku. Benar Tuhan, Kau yang layak dipuji disembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah dalam hidup kami Tuhan. Karena dengan Engkau mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit, di mana pada hari ini Tuhan kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Oh, Engkau Allah yang ajaib. Yesus yang besar dalam hidup kami telah mengalahkan maut. Haleluya. Kami dibebaskan karena korban-Mu itu Tuhan. Dan karena kebangkitan-Mu yang sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-pujian, pengagungan, penyembahan kami naikkan kepada Tuhan, kepada Allah yang besar, kepada Yesus Raja di atas segala raja itu. Haleluya, haleluya. Dan saat ini kembali Tuhan, kami akan dengar lagi firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, melalui hamba-Mu yang sudah dipersiapkan. Sampaikan suara isi hati Tuhan, sampaikan kebenaran itu Tuhan. Haleluya. Urapi hamba-Mu secara khusus dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami semua juga Tuhan, kami diurapi oleh kuasa Roh Kudus itu Tuhan. Sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu yang ingin disampaikan pada hari ini bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan siap dengar firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, persilahkan duduk kembali, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah perayaan kebangkitan Kristus pada hari ini. Hari yang harusnya dirayakan dengan penuh sukacita karena Yesus tidak tinggal di dalam kematiannya. Dia tidak tinggal di dalam kubur, tetapi dia bangkit. Nah, setelah bangkit kita tahu Yesus naik ke dalam sorga dan dari saat ini ada di dalam sorga. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Dia hidup. Yesus itu hidup. Ya. Dan ayat pokok yang akan saya bacakan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-9, kita baca, Yohanes pasal 20 ayat ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Kita lompat ke ayat 18,
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ayat 19 dan 20, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dari ayat pokok ini, kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama-sama, jadi bahan renungan kita. Pertama, dari ayat ke-9, bahwa murid-murid tidak mengerti atau belum mengerti bahwa isi kitab suci, bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Dalam pelayanannya selama ada di dalam dunia ini, Yesus banyak sekali mengajar, baik di dalam bait suci maupun di luar, dan banyak pengikut yang mau mendengarkan ajaran Yesus. Dan dalam penyampaian Yesus, penyampaian firman, penyampaian pengajaran dari firman Allah, Yesus memang seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan atau juga kiasan-kiasan. Ya, dan ada juga seringkali orang-orang yang kemudian tidak mengerti dengan perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan itu. Tetapi kepada murid-murid biasanya Yesus akan memberikan waktu untuk menjelaskan. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat 9, murid-murid belum mengerti bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Itu satu hal yang sebenarnya bukan lagi merupakan perumpamaan, bukan juga merupakan kiasan. Itu suatu kenyataan yang akan terjadi pada saat itu. Bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Tapi rupanya hal ini tidak dimengerti oleh murid-murid. Sehingga ketika Yesus mati, kita baca di dalam ayat 19 tadi, mereka menjadi takut. Karena dikejar oleh orang-orang Yahudi. Mereka takut dan mereka bersembunyi di dalam satu rumah, mereka mengunci pintu. Mereka tidak ingat ajaran yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Sehingga Yesus pernah menegur murid-murid dan berkata kepada mereka, "Masih tidak mengertikah kamu tentang hal ini?" Ya, ada hal-hal yang Yesus sampaikan, firman Allah yang disampaikan, tetapi murid-murid kemudian berbicara satu dengan yang lain karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus pada saat itu. Ya, dan pernyataan mengenai penyaliban Yesus, mengenai kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, itu sudah dinyatakan beberapa kali oleh Yesus. Tetapi toh di dalam ayat 9 ini, dari ayat pokok kita dikatakan murid-murid masih tidak mengerti atau belum mengerti isi kitab suci itu. Ya. Jadi sekalipun mereka mendengar ajaran-ajaran Yesus, tetapi mereka tidak mengerti. Dan itu yang mengakibatkan ketika Yesus membuktikan bahwa Dia bangkit dari kematiannya, murid-murid kemudian tidak percaya. Apa yang terjadi pada Yesus, apa yang sudah Yesus sampaikan sebenarnya, karena mereka hanya mendengar dan mereka tidak pernah mengerti, sehingga ketika hal itu terjadi, ketika Yesus bangkit dari kematiannya, berita itu disampaikan kepada mereka, murid-murid tidak percaya. Jadi saudara-saudara, ada hal-hal yang
tidak dimengerti oleh murid-murid. Sebab itu di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 ada juga hal yang disampaikan oleh Yesus yang tidak dimengerti oleh para murid. Dikatakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat 17 katakan, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Mereka tidak paham akan penyampaian firman yang Yesus sampaikan kepada mereka. Ya, padahal itu adalah hal yang penting, hal yang utama mengenai tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Hal yang paling utama yaitu penyaliban dan kematian Yesus untuk mengampuni dosa manusia. Dan kemudian Yesus harus bangkit kembali. Sehingga kita tahu bahwa di dalam Lukas 18 sudah dikatakan di situ ada pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Artinya sudah beberapa kali Yesus menyampaikan tentang penderitaannya, tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya. Tetapi murid-murid tidak mengerti, murid-murid tidak paham. Kita tahu cerita mengenai murid-murid yang kembali ke Emmaus ketika mereka tahu bahwa Yesus sudah disalibkan dan mati, dikuburkan. Ketika dalam perjalanan mereka pulang ke Emmaus, Yesus bangkit. Mereka bukan saja tidak percaya bahwa Yesus bangkit, tetapi ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, Yesus jalan bersama-sama dengan mereka, mereka tidak mengenali Yesus. Sampai mereka di dalam rumah berbicara dengan Yesus, mereka belum mengenali Yesus. Bayangkan saudara-saudara. Murid-murid yang sudah sekian lama bersama-sama hampir tiap hari dengan Yesus, mereka tidak bisa mengenali Yesus. Mereka bukan saja tidak percaya mengenai kabar kebangkitan Yesus. Sehingga baru nanti ketika Yesus memecahkan roti, mereka lihat, oh ini Yesus. Mereka baru mengenali ini Yesus. Kemudian pada saat itu Yesus raib. Jadi kita tahu bahwa sebagai orang-orang percaya, kita banyak mendengar firman. Tapi juga kita penting untuk mengerti apa yang dimaksudkan dengan firman Allah. Kita harus lebih banyak lagi belajar mengenai firman Allah. Supaya kita tidak tinggal hanya mendengar tetapi tidak mengerti. Karena mendengar tanpa pengertian akan membuat kemudian kita tidak percaya akan firman itu sendiri. Dan kita hidup sebagai manusia pada saat ini, kita tahu kita sudah hidup di akhir-akhir zaman. Firman Tuhan sudah nyata. Nubuatan-nubuatan para nabi mengenai apa yang akan terjadi pada akhir zaman sudah ada tertulis di dalam Alkitab ini. Dan kalau kita tidak mempelajarinya, kalau kita tidak mengerti, maka apa yang terjadi saat ini di dalam dunia ini tentunya akan membuat kita menjadi takut. Akan menggentarkan kita, akan membingungkan kita. Kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Kenapa terjadi hal-hal ini ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita? Kalau saja kita mau belajar firman Allah, kalau saja kita mau memberikan waktu untuk mengerti dan memahami nubuatan-nubuatan yang ada di dalam firman Allah, baik yang disampaikan nabi-nabi maupun pewahyuan kepada para rasul. Kita belajar untuk mengerti, maka kita tahu kita hidup di zaman seperti apa. Kita tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan itu akan membuat kita percaya kepada kebenaran firman Allah. Ya, karena memang ada orang-orang
yang menolak Yesus. Ada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Di dalam Alkitab, di dalam Kisah Rasul dikatakan ada pemimpin-pemimpin dari bangsa Israel yang tidak mau mengenal, tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka tidak mau mengakui Yesus. Kemudian mereka menjatuhkan hukuman kepada Yesus, berupa penyaliban sampai kematian Yesus. Tanpa mereka sadari, dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 27 dikatakan, tanpa mereka sadari, apa yang mereka buat itu justru sedang menggenapi perkataan para nabi. Apa yang dibuat oleh orang-orang percaya sedang menggenapi perkataan para nabi mengenai bahwa Yesus harus mati. Dan saya juga percaya pada saat ini ada orang-orang yang masih menolak Yesus. Ada orang-orang yang mungkin malah membenci ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Firman Allah ini mereka membenci. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menggenapi nubuatan nabi-nabi. Perjanjian Allah sedang digenapi mengenai apa yang akan terjadi akhir zaman ini. Sebab itu sebagai orang-orang percaya, biarlah kita membuka hati, kita membuka pikiran kita. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhi kita. Allah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Sehingga kita kemudian tidak menjadi takut. Kita percaya bahwa Tuhan sedang menolong kita. Kita tidak melihat Allah secara fisik. Tetapi percayalah bahwa Allah sedang bekerja. Allah mendengar kita. Allah mau menolong kita. Di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-64, ayat yang keempat. Di situ dikatakan, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Telinga kita tidak mendengar, mata kita tidak melihat. Tetapi saat ini saya percaya Allah sedang bekerja. Di tengah kesusahan hidup yang dialami oleh manusia. Di tengah kebingungan manusia menghadapi situasi yang berubah-ubah. Ya. Kita masih dalam suasana yang sulit karena virus penyakit itu masih ada. Kita coba untuk hidup berdampingan dengan virus itu. Tapi kemudian terjadi peperangan. Dan saya percaya setelah peperangan akan terjadi lagi hal-hal besar lain yang akan membuat kalut dunia ini. Tapi sebagai orang-orang percaya, Yesaya menulis, firman Tuhan ini, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Allah sedang bertindak, Allah sedang bekerja bagi kita, Allah sedang menjaga kita, Allah sedang melindungi kita, Allah sedang memberkati kita. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, tetapi kita harus percaya bahwa Allah sedang bertindak untuk itu. Puji Tuhan. Ayat pokok kita yang selanjutnya di dalam Injil Yohanes pasal 20 tadi, kita lompat ke ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria berkata kepada murid-murid. Maria menyampaikan apa yang dia lihat. Maria menyaksikan kepada murid-murid. Kalau kita baca di dalam ayat 17, ketika Maria berjumpa dengan Yesus di dekat kubur itu,
Yesus berbicara kepadanya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus sudah berbicara kepada Maria. Yesus katakan, pergilah kepada saudara-saudaraku. Pergilah kepada murid-murid Yesus dan sampaikanlah apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Dan Maria taat. Maria lakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya, Yesus perintahkan untuk menyaksikan ini kepada murid-murid yang lain. Mereka yang sedang tinggal di dalam rumah dengan perasaan takut. Mereka yang tinggal di dalam rumah dengan perasaan sedih karena ditinggal oleh guru mereka. Ditinggal oleh Yesus, oleh pemimpin mereka. Maria datang membawa kabar ini. Karena apa? Karena Maria taat. Dia melakukan perintah Allah untuk pergi menyampaikan berita ini kepada murid-murid. Sebab itu saudara-saudara, sebagai orang percaya, perintah ini juga bagi kita. Untuk menyampaikan tentang apa yang menjadi pengalaman kita. Menyampaikan apa yang kita tahu mengenai Tuhan kita. Ya, supaya kita tidak berdiam diri. Ceritakan kepada orang bagaimana awal kita berjumpa dengan Tuhan. Ceritakan kepada orang bagaimana Dia mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Ceritakan kepada mereka mulai dari kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Proses penyalibannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Karena ini adalah satu kabar sukacita yang harus didengar oleh setiap orang. Kalau kita menyampaikan pengalaman kita, sekalipun kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi pengalaman keselamatan yang ada di dalam kita, kemudian kita turut seperti Maria, kita sampaikan kepada orang. Karena ini adalah perintah Yesus. Sampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang belum tahu, kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus, bahwa ada jalan keselamatan. Bahwa Yesus yang mungkin selama ini mereka benci, atau Yesus yang mereka sama sekali tidak kenal, merupakan jalan satu-satunya menuju keselamatan kepada Allah. Yesus mati tetapi Dia bangkit. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Dia tidak tinggal di dalam kubur. Dia tidak tinggal di dalam kematian. Dia hidup. Dia sudah bangkit. Dan sebab itu kewajiban kita sebagai orang-orang percaya menyampaikan berita ini. Walaupun memang saudara-saudara, mungkin orang-orang tidak percaya. Sangat mungkin orang-orang tidak mau menerima apa yang kita beritakan. Tetapi percayalah, kalau firman itu sudah disampaikan, maka saya yakin Allah Roh Kudus akan bekerja di dalam hati mereka yang sudah mendengar. Ya, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kita harus taat kepada perintah Allah. Dan perintah Allah adalah menyampaikan kebenaran ini, kabar sukacita ini, bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah disalib untuk menebus dosa kita, saat ini sudah bangkit. Dan Dia adalah juru selamat kita. Kita harus menyampaikan ini. Sekalipun orang mungkin menolak. Bahkan murid-murid, kalau kita baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 dan ke-11, dikatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan sedih, berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ada persoalan penting di sini.
ketika Yesus bangkit, orang tidak mau percaya. Mereka tidak percaya kabar itu. Tetapi jangan kemudian kita putus asa. Karena apa? Karena Yesus pasti akan menunjukkan kuasanya. Yesus pasti akan menunjukkan bahwa dia hidup. Yesus pasti akan menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mengatasi maut, mengatasi kematian. Karena dia adalah juru selamat kita. Sehingga di dalam ayat pokok kita di ayat Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus harus datang sendiri kepada murid-murid, kepada mereka yang tidak percaya. Yesus datang untuk menunjukkan bahwa sungguh dia sudah hidup. Satu murid, Thomas, tidak ada pada saat itu. Thomas tidak mau percaya bahwa Yesus hidup. Dia katakan dia hanya bisa percaya kalau dia mencucukkan jarinya pada luka Yesus. Dan pada kesempatan yang lain, Yesus datang dan menunjukkan diri kepada Thomas. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Kita sama-sama tidak melihat wujud Allah. Tetapi berbahagialah kita kalau kita tetap percaya kepada Allah. Kita tetap percaya kepada Yesus itu yang sudah bangkit. Seperti di dalam Yesaya 64 ayat 4 tadi katakan. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat. Tetapi Allah sedang bertindak, Allah sedang bekerja. Bagi orang yang menantikan dia. Dan itu juga bagi kita. Allah sedang bekerja saat ini. Allah sedang bertindak saat ini. Dan sebab itu dalam surat Kisah Rasul, untuk menunjukkan bahwa dia hidup, dikatakan dia menunjukkan dengan banyak tanda. Kenapa? Karena orang tidak mau percaya. Orang tidak mau mempercayai cerita atau kesaksian yang menunjukkan bahwa Yesus hidup. Ini adalah satu permasalahan yang besar. Ya, kita harus percaya bahwa Yesus hidup. Dan sebab itu ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid, kepada banyak orang, bahwa dia sungguh hidup, timbul berbagai macam reaksi di situ. Ya, ada orang yang kemudian, ada murid-murid yang kemudian ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka menjadi takut. Dalam Injil Lukas dikatakan mereka mengira Yesus itu hantu. Ketika Yesus tahu-tahu muncul di tengah-tengah mereka, mereka menjadi takut. Tetapi di dalam Injil Matius dikatakan murid-murid menjadi sukacita. Ada yang menjadi sukacita. Matius pasal 28 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Dikatakan di situ, mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ada yang menjadi sukacita mengetahui bahwa Yesus hidup, mengetahui bahwa Yesus bangkit. Tetapi hal yang penting yang saya ingin sebagai penutup dari firman Allah pada kesempatan ini, ada hal lain atau reaksi dari Maria ketika mengetahui bahwa Yesus hidup. Dan biarlah itu juga menjadi reaksi kita. Menjadi tanggapan kita ketika kita mengetahui dan kita mempercayai bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang hidup, Allah yang hidup. Di dalam Matius pasal ke-28 tadi, ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya
dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Inilah reaksi yang harusnya ada di dalam hati kita. Ada sukacita mengetahui bahwa juru selamat kita, Yesus Kristus itu hidup. Dia sudah menderita, dia sudah disalibkan, dia sudah mati, tapi dia hidup. Saat ini dia ada di dalam sorga. Dan sebagai reaksi kita mengetahui bahwa Yesus hidup, dikatakan ayat 9 tadi, memeluk kakinya serta menyembah dia. Ada ucapan syukur di dalam hati kita. Mengetahui bahwa Allah Kristus itu, Yesus yang adalah juru selamat kita, hidup. Dan kalau kita memahami hal ini, kita memahami firman Allah, kita mempercayai pemberitaan firman Allah, kita tahu bahwa Yesus hidup, kita harus datang untuk menyembah dia. Kita memuji dia, mengucap syukur kepadanya. Karena dia tidak tinggal di dalam kematian, tapi dia hidup. Dan karena dia hidup, kita juga akan mengalami kehidupan. Karena dia hidup, ada hari esok bagi kita. Karena dia hidup, kita selamat. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam kemuliaan, di dalam sorga. Puji Tuhan. Percayalah, dia hidup. Dan saat ini, dia sudah bangkit. Dia ada di dalam sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa biar Tuhan memberikan kemampuan kita untuk mengerti firman Allah dan meyakini bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Untuk itu, saya mengajak kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini. Kami sembah Engkau Tuhan, sujud di kaki-Mu, dengan pujian, nyanyi puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sujud di kaki-Mu, terima kasih dengan pujian, nyanyi puji Tuhan. Haleluya, haleluya, mengetahui bahwa Engkau sudah mati bagi kami, mengetahui bahwa Engkau juga sudah bangkit dari kubur. Engkau adalah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kepastian kami ini, karena Engkau sudah hidup bagi kami. Terima kasih. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Biarlah ini Tuhan cara kami menanggapi berita bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, bahwa Engkau Allah yang sudah ada di dalam sorga. Kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk memuji Engkau, untuk apa yang Engkau sudah buat dalam kehidupan kami, untuk kematian dan kebangkitan-Mu, untuk penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biar kami tetap mempercayai, yakin akan firman-Mu. Kami juga mempunyai kerinduan untuk selalu belajar dari firman-Mu. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga mengerti akan apa yang Tuhan sabdakan bagi kami. Haleluya. Supaya dengan pengertian itu kami percaya keseluruhan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah Roh Kudus bekerja di dalam kami. Berikan pengertian ini kepada kami Tuhan. Begitu banyak hal di dalam firman-Mu yang mungkin secara akal manusia sulit untuk kami pahami. Tapi urapan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami tidak ada keraguan sedikit pun tentang Allah yang kami sembah, dan tidak ada ketakutan apapun di dalam diri kami dengan apa yang akan terjadi di dalam dunia ini, karena semuanya sudah Tuhan tuliskan di dalam firman-Mu. Haleluya. Sembah Kau Tuhan,
muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak Tuhan, layak menerima pujian dan sembah kami. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesediaan-Mu berkorban bagi kami. Dan biarlah kami menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan untuk menyelamatkan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami juga mau tetap belajar akan firman-Mu, menyelidiki kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti benar apa yang firman-Mu maksudkan. Apa maksud firman-Mu juga bagi kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami mempelajari firman. Kami mengerti dan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang sudah disampaikan pada saat ini. Biarlah kami juga mempunyai hati seperti Maria Magdalena, yang taat akan perintah Tuhan, yang mau menyaksikan akan kebenaran firman-Mu kepada orang lain, menyaksikan akan berita sukacita ini, bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami, yang sudah disalib bagi kami, yang sudah mati bagi kami, tetapi Engkau juga hidup bagi kami. Biarlah kami juga membagikan kebenaran ini kepada orang-orang lain yang memerlukannya. Bagi mereka yang belum mengenal Engkau, biarlah mereka juga boleh menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan sebab itu kami luaskan Roh Kudus, biarlah bekerja juga di dalam hati mereka. Kalau Engkau memberikan keberanian kepada kami untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada mereka, Tuhan bekerja juga di dalam hati mereka. Lembutkan hati mereka, supaya mereka juga boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami juga boleh memberikan hati kami untuk Engkau seterusnya. Kami boleh selalu menyembah Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebangkitan Tuhan, mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Keajaiban demi keajaiban yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami syukuri itu, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yakinkan kami bahwa sungguh Allah Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini kami rayakan kebangkitannya, bahwa sungguh benar Engkau sudah bangkit, dan itu tertanam di dalam hati kami, menjadi iman dan kepercayaan kami, keyakinan kami, bahwa Allah sudah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berita ini juga boleh didengar oleh seluruh dunia, bahwa Yesus Juru Selamat kami sudah bangkit. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sudah hidup, dan karena Dia hidup,
kita pun akan tetap hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.